Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala saat masih dalam kandungan. Ingatkah kalian pernah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum lahir ke dunia? Fitrah manusia memang pelupa, sehingga tidak ingat terhadap hal-hal yang sudah disepakati dengan Rabb-Nya sebelum terlahir ke dunia. Perjalanan hidup manusia sebenarnya sudah terperinci. Semua awal kehidupan dimulai dari alam ruh, kehidupan dunia, dan berakhir di surga atau neraka. Sebelum dilahirkan ke dunia, manusia sebenarnya telah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia menyanggupi, maka ia akan lahir dan hidup di dunia. Namun jika tidak, Allah tidak akan menakdirkannya menjalani kehidupan di muka bumi ini. Hal ini sudah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sebelum setiap manusia lahir ke dunia, Allah telah mengambil kesaksian dari setiap jiwa atau ruh manusia. Dan dinyatakan juga dalam Al-Quran, sebagaimana dalam surah Al-Hadid ayat 8, yang artinya, dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul menyuruh kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya dia Allah telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, bahwa saat penciptaan Adam, Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Adam. Lalu dari punggung tersebut keluar setiap ruh yang menyerupai biji atom yang berjatuhan. Ruh tersebut kemudian dijadikan berpasang-pasangan, lalu diambil janji dan kesaksiannya. Semua manusia di bumi ini pasti merasakan 9 bulan di dalam perut sang ibu tercinta. Saat itulah nasib manusia akan ditetapkan dari rezeki, jodoh, dan ajal. Di dalam kandungan, janin pun sudah bisa berkomunikasi, bukan hanya dengan si calon ibu, tetapi juga dengan Allah yang Maha Pencipta. Selama 9 bulan lamanya, dalam keadaan gelap dan sempit, janin mampu berbicara kepada Allah, sebagai janjinya di kehidupan yang akan ia jalani. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172 tentang kesaksian jiwa manusia sebelum dilahirkan ke alam dunia, yang mana ayat tersebut artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kamu, wahai Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu keesaan Tuhan. Al-Quran Surah Al-A'raf. Dari ayat tersebut diketahui bahwa ruh manusia sudah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh Nabi Adam dan penduduk langit. Perjanjian ini tidak akan pernah diingat oleh manusia, karena memang fitrah manusia sebenarnya adalah pelupa. Manusia kemudian lahir dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang membuatnya beragama non-Islam. Ironisnya, ketika kelak manusia sudah lahir ke muka bumi, kemudian ia bertumbuh dari kanak-kanak menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, sampai akhirnya meninggal dunia, banyak di antara mereka yang justru melupakan perjanjian tersebut. Perjalanan hidup manusia diwarnai dengan beragam peristiwa, baik yang menghadirkan suka maupun yang menghadirkan duka. Warna-warni kehidupan tersebutlah yang akan membentuk pribadi manusia. Ada orang yang sebagian besar hidupnya diwarnai penderitaan dan kekecewaan, tapi justru semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Allah pun melimpahkan karunia berupa kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Di sisi lain ada pula orang yang sebagian besar hidupnya diliputi kesenangan, kelimpahan materi, tetapi justru menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala hingga pada akhirnya berujung dengan dihilangkan segala kenikmatan dan kesenangan hidup yang pernah dialaminya. Pada hakikatnya, jika kita semua mengingat perjanjian yang pernah kita ikrarkan dan kita sepakati dengan Allah Subhanahu wa taala ketika berada di dalam rahim, maka perjalanan hidup kita akan senantiasa berada di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita melupakannya, maka sangat mungkin perjalanan hidup kita akan melenceng jauh dari jalan kebenaran. Perjanjian dengan Tuhan adalah janji tauhid, janji untuk terus mengesahkannya, janji untuk selalu berada di jalannya. Jika janji tersebut kita pegang teguh, maka Tuhan pun akan terus menuntun kita untuk tetap berada di jalannya. Namun jika kita melupakannya, maka dia pun akan memalingkan wajahnya dari kita. Tuhan sesuai dengan prasangka kita kepadanya. Jika kita mengingatnya dalam diri kita,
maka dia pun akan mengingat kita dalam dirinya. Demikian disebutkan dalam sebuah hadis qudsi betapa banyak di antara kita atau mungkin diri kita sendiri yang seringkali melupakan Tuhan. Kebanyakan dari kita hanya menempatkan Tuhan di masjid, musola, tempat-tempat ibadah, majelis taklim, serta majelis zikir. Sedangkan ketika kita berada di kantor, di pasar, di tempat kerja, atau di jalan, bahkan di tempat-tempat umum, banyak dari kita yang meninggalkan Tuhan kita, tidak menyertakan Dia dalam aktivitas keseharian kita. Maka yang terjadi adalah munculnya manusia-manusia dengan kepribadian ganda. Di satu sisi mereka kelihatan khusyuk ketika beribadah, duduk mendengar ceramah-ceramah keagamaan, rajin mengikuti majelis taklim serta majelis zikir. Tetapi di sisi lain, mereka juga gemar melakukan kejahatan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, curang dalam berdagang, dan segala tindakan kejahatan lainnya. Mereka seringkali tidak mencerminkan ibadah yang mereka lakukan. Mereka tidak risih dan tanpa malu lagi melakukan perselingkuhan, perzinaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Inilah bukti nyata bahwa manusia sering melupakan Tuhan, melalaikan janji sucinya dengan Tuhan untuk menjadi hambanya yang soleh, yang penuh dengan ketaatan kepadanya dan kasih sayang terhadap sesamanya. Manusia secara fitrah memang melupakan perjanjian tersebut. Karena itu kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap manusia adalah sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang lahir ke dunia ini kotor. Mereka telah mengambil perjanjian dan kesaksian mereka ketika di alam ruh bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka. Dan Allah melakukan hal ini untuk mengujinya dalam kehidupan dunia agar pada hari akhirat nanti tidak ada satupun manusia yang akan mengingkari tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Inilah sedikit video tentang perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala saat masih dalam kandungan. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.